Shalom, selamat pagi, jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kuat kita. Firman Tuhan yang menjadi pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa, minta bimbingan Tuhan terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami membawa dan menaikkan segala puji syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, dan kami mengerti akan kehendak Tuhan, serta melakukan kehendak-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan sama-sama buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini sampaikan dari 1 Korintus 2 ayat 9. Saya bacakan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jemaat dikasih Tuhan, Allah kita Tuhan yang luar biasa. Kita mungkin belum pernah lihat, kita belum pernah mendengar sesuatu, bahkan belum timbul dalam hati kita, belum menjadi keinginan kita. Sesuatu yang baik tentunya, sesuatu yang luar biasa tentunya, sudah disediakan Allah. Bagi siapa? Bagi kita yang mengasihi Dia. Dalam kitab yang lain dikatakan, ya, dalam Roma 8 ayat 28 itu ya, mengasihi Dia itu gimana? Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang yang hidupnya selalu mengikuti kehendak Tuhan. Jadi apa yang tidak pernah dilihatnya, belum ngerti kita ini, dengar juga tidak. Tetapi sesungguhnya Tuhan tahu yang terbaik bagi hidup kita. Karena itu cuma dikasih Tuhan. Mari belajar untuk kita mengandalkan Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan, dan hidup dengan mengasihi Tuhan. Hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Menghidupi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Maka yang kita butuhkan itu, yang banyak tadi, ya, yang kita nggak ngerti mungkin, belum kepikiran, ya belum pernah lihat sih, belum pernah dengar juga ada yang seperti itu luar biasanya. Bahkan belum pernah kita minta. Tuhan sudah ngerti, Dia Bapa yang baik. Kita membutuhkan semua yang baik itu, semua yang diperlukan untuk hidup kita. Ya, itu sudah disiapkan, disediakan Tuhan. Bagaimana sikap kita? Bagian kita adalah menerima dengan iman, dengan syukur, dan menggunakan, menikmati, melakukan apa yang memang berkenan di hadapan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, ya, ini di penghujung tahun 2024 ini. Ya, kita mari memandang Tuhan dengan sudut pandang yang benar, bahwa Dia Tuhan Allah yang berkuasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Kita percaya bahwa Tuhan itu menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya, bagi saudara dan saya.
Bahkan sebelum saudara saya mengerti, belum lihat, belum dengar, bahkan belum timbul di hati, belum jadi keinginan, belum pernah mengajukan, itu pun sudah dipikirkan Tuhan, itu pun bahkan sudah disediakan Tuhan. Tinggal kita mengambilnya, tinggal kita nanti menikmatinya. Betapa luar biasanya kasih Tuhan itu atas hidup kita. Karena itu mari jemaat kasih Tuhan, ya, dari tahun ke tahun kita harus semakin mengasihi Tuhan. Kalau di tahun ini, tahun belakangan ini, 2024 ini, mungkin banyak hal yang kita lakukan tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Mungkin kita mengecewakan Tuhan. Tapi yuk, mulai tahun 2025 yang sebentar lagi, yuk kita jalani dengan lebih mengasihi Tuhan, dengan lebih mencintai Tuhan, dengan menuruti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kita percaya ketika kita melakukan itu semua, maka segala yang baik, segala yang luar biasa, yang kita butuhkan dan perlukan bagi hidup kita, Tuhan menyediakannya. Luar biasa. Belum minta, belum mengerti saja, Tuhan lebih mengerti akan apa yang kita butuhkan. Tuhan lebih mengerti yang kita perlukan. Karena itulah Tuhan menyediakannya. Ya, kuncinya hidup dengan mengasihi Dia, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Ya, mengasihi Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya dengan seluruh keberadaan dan hidup kita. Ya, jadi jangan kasih yang pura-pura. Jangan pelin-pelan. Ya, ini sedang menggebu-gebu semangat mengasihi Tuhan. Besoknya, ya biasa lagi. Jaga kasihmu kepada Tuhan, cintamu kepada Tuhan. Ingat, bahkan Tuhan pun menegur kepada jemaat yang kasihnya itu mulai redup dan hilang. Ya, kehilangan kasih yang semula, waduh, ngeri sekali. Ya, jangan itu terjadi atas hidup kita. Justru ayo lebih lagi mengasihi Dia, lebih lagi mencintai Dia, mengasihi firman-Nya, mengasihi pekerjaan Tuhan, melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan demikian, maka sesungguhnya Tuhan menyertai, menolong, bahkan menyediakan apa yang belum kita minta. Ya, luar biasa sekali yang belum minta, Tuhan sudah sediakan terlebih dahulu. Itulah bukti bahwa Tuhan lebih mengasihi kita daripada kita. Ayo, saya mengajak kita ya, meningkatkan diri, mengupgrade diri untuk masuk di tahun baru dengan lebih baik lagi. Ya, sekali lagi, kegagalan di tahun yang lalu janganlah itu menjadikan kita patah semangat, tetapi sebaliknya itu menjadi pemicu untuk kita melejit, melaju lebih baik lagi di tahun yang baru, di tahun 2025 yang sebentar lagi kita akan jalani. Amin. Berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya Tuhan, apa yang belum kami lihat, belum kami dengar, belum timbul di hati kami, bahkan kami belum meminta kepadamu karena belum tahu, itu pun sudah Kau sediakan. Yang terbaik yang dari Tuhan sudah disiapkan sebelum kami mengerti. Itu bukti kasih Tuhan yang luar biasa. Yang Tuhan mengendaki adalah kami mengasihi Engkau, mencintai Engkau lebih dan lebih lagi dari waktu ke waktu. Kami mau Tuhan lebih mengasihi Engkau dari hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Terima kasih, kami bersyukur. Menyerahkan hidup kami hari ini dan segala aktivitas kami, dan jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita dan segala berkat yang terbaik yang dari Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.